Nah, kita berlanjut ke laporan Pak Jokowi ini, yang kemarin di pasal 310, 311 yang sudah ada beberapa inisial yang disebutkan dalam laporan itu. Namun ada hal yang ditakutkan mereka juga di pasal 31, 32 ya, katanya itu ancamannya itu lebih besar daripada itu. 32, 35 dan 37. 32, 35, 37 ya. Nah, sementara di sisi lain juga teman-teman lembaga advokasi privat juga melaporkan yang dengan pasal KUHP 160 45A junto ke 28 ITE. Bagaimana Abang melihat laporan Pak Jokowi itu sendiri? Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait dengan pasal 32, 35, 37 itulah Undang-Undang ITE yang mengatur. Ancaman pidananya itu adalah 9 tahun. 9 tahun. Tinggi. Itu paling ditakuti mereka itu. Pengubahan data. Oke. Elektronik yang seolah-olah itu asli. Mungkin mereka mendapatkan suatu informasi pada seolah-olah itu adalah inilah punya dia, padahal nggak sesuai dengan aslinya. Pengubahan data ini artinya bahwa ada ELA ya, error level analysis yang mereka lakukan itu. Nah, itu yang bahaya. Kalau 310, 311 kan cuma 9 bulan. Karena data bornya itu kan analog ya, bukan digital ya. Itu kompresinya gitu. Makanya saya bilang yang diteliti itu bukanlah aslinya tapi digital. Dan digitalnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan hukum pidana, alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang didapatkan secara legal, bukan ilegal. Iya, ilegal. Ilegal tuh. Contohnya nih, gini. Apa tuh? Kita sedang melakukan telepon-teleponan. Terus abang sadap saya tanpa sepengetahuan saya, itu tidak sah secara hukum. Yang boleh melakukan penyadapan itu adalah penyidik dan pihak kepolisian. Nah, saya bisa melaporkan itu namanya illegal access. Illegal access. Oh, itu pelanggaran. Karena itu adalah privasi saya juga, gitu kan? Nah, itulah namanya ilegal. Nah, maka dari itu kalau berbicara terkait dengan laporannya Pak Jokowi, kita tidak bisa melihat dari 1, 310, 311. Tapi kita harus melihat juntonya. Juntonya ini ya kan? Kalau 311, 310, 311 itu ya itu kan penghinaan ringan, piring. Di bawah 5 tahun. Tapi kalau memang undang-undang ITE-nya itu 27A dan 32, 35 ya, itu 9 tahun. Bahaya gitu loh. Jangan main-main. Nah, kalau memang itu pidananya di atas 5 tahun, itu bisa ditahan. Bisa ditahan. Yang di bawah 5 tahun, 310, 311 itu nggak bisa ditahan ya. Nah, kan kalau pemakaian pasalnya nanti jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik menggunakan pasal 32. Gimbos. Itu loh, nggak ada cerita lagi. Oh iya, hati-hati gitu loh. Makanya saya bilang, ini perkara bukan main-main. Tapi legal nggak sih mereka melakukan ELA itu, Bang? Dengan penelitian yang artinya sudah tahu data bornya. Alat bukti yang tidak sah. Alat bukti yang tidak sah ya. Karena kan saya berbicara hukum, mereka ini kan latar belakangnya bukan hukum. Makanya asal menebak-nebak saja gitu loh. Ya, contohnya nih, ya. Saya dipoto nih contohnya saya lagi mandi nih, ya. Dipoto. Gitu loh. Itu kan berarti kan dia mendapatkan itu secara tidak sah. Apakah barang bukti itu sah atau tidak? Tidak. Iya. Karena sudah ada hak privat orang di situ. Iya. Oh, saya bisa melaporkan ini pencemaran baik dan penghinaan segala macam. Makanya apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum, diserahkan dia kepada penyidik. Nah, ternyata mungkin penyidik menemukan tidak sesuai nih yang di media sosial dengan aslinya. Makanya ada penggunaan pasal 32-nya. Makanya saya tanya, simpel saja, kamu pernah melihat aslinya nggak? Nggak pernah, kata dia gitu. Nah, terus kenapa kau simpulkan itu jasanya Pak Jokowi? Kamu tahu nggak itu editan atau apa, fake dan lain-lain? Nggak tahu. Nah, itulah pengubahan data 32. Bahkan terjadi pengurangan kualitas itu ketika melakukan kompresi lagi. Nah, itu. Dan sudah di-reshare sekian ribu orang baru diambil kan, jadi metadatanya itu hilang gitu. Tidak pasti. Itulah yang akan menjadi persoalan ke depannya. Jangan juga persoalan ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Saya sudah sampaikan. Kita jangan menghakimi seseorang, karena hakim itu di pengadilan. Anda saat ini hanya bisa menduga-duga, tapi Anda telah menjustifikasi itu adalah palsu. Saya aja nggak berani bilang orang Anda adalah pencuri gitu. Padahal tidak ada putusan pengadilan mengatakan kita ini mencuri. Masih beda dugaannya, kan gitu. Itu bahasa hukum, makanya namanya ada asas praduga tak bersalah. Asas praduga ini kita nggak boleh menyatakan orang itu bersalah sebelum ada proses peradilan yang sah.
Itu nanti akan dibuktikan. Makanya banyak orang yang bebas dari pengadilan itu karena dia terbukti di melakukan perbuatan pidana. Banyak kok saya orang bebaskan orang juga banyak saya bebaskan. Seharusnya kan mereka berkaca sudah jurisprudensi sebelumnya ya. Iya. Di Solo, di PT UN sebagainya itu. Seharusnya mereka itu melihat kasus dari Bambang Tri dan Gus Nur. Ya. Itu pernah divonis pidana penjara 4 tahun. Dari situ saja mereka nggak bisa buktikan ya mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Makanya ini saya bilang ini hanya omong-omong. Berarti kita lihat ini kan laporan Pak Jokowi. Kemudian sisi lain juga kan mereka ada laporan 5 sekawan ini kan yang Dumas ya sebelumnya. Saya bilang ini ke abang, ini perkara serius ini. Serius ini. Saya melihatnya ini, saya mendapatkan kabar angin ya. Ini potensi pidana ini ada sama mereka. Dan besok itu mereka dipanggil. Ya, kalau itu mereka dipanggil, pasti gelar perkara untuk meningkatkan kepenyidikan atau menghentikan. Tapi saya yakin ini perkaranya akan naik. Makanya saya bilang hati-hati. Karena apa? Karena saya lihat ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti menuduh ijazah palsu, itu sudah tuduhan. 310-nya mungkin bisa dikenai ringan, walaupun nggak berat-berat kan gitu, tapi sudah menuduh. Ini kita lihat ya bang, seiring berjalan ini soal tuduhan, provokasi, penggiringan opini, ini kan keterlibatannya itu orang-orang tuh, apakah kemungkinan ada penambahan tersangka lagi nanti gitu? Ada yang kehadiran Bang Betor ini kan dimuncul dari salah satu podcast, dan juga ada beberapa, sebut aja kita fair di publik, Refli Harun, terus Said Didu, Pak Abraham Samad, dan beberapa itu, apakah mereka bisa terlibat? Itu namanya pengembangan dalam hukum. Pengembangan dalam hukum. Ya contohnya ini, nanti dia tarik nama ini dipanggil itu. Tujuan kau, motif kau apa untuk ini? Contohnya motifnya untuk mencemarkan beliau ataupun menghina beliau. Oh kena dia. Kan Pak Abraham Samad kan ini kan seorang praktisi hukum. Pak Refli Harun juga. Harusnya mereka tahu ketika mewawancarai Pak Betor, mereka tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Betor itu abu-abu. Tapi mereka memaksakan untuk menayangkan. Itu bagaimana menurut abang? Nah makanya saya bilang, kalau kita mengerti hukum, tentunya kita menghormati hak hukum orang. Justru yang kita sesalkan, kita mengerti hukum, tapi kita tidak tahu hukum. Asal main hukum rimba aja gitu. Makanya kalau memang cara main hukum rimbanya itu, ya kita lebih gila lagi dari hukum rimba, hukum jalanan gitu loh. Yang ada nanti kita main hakim sendiri, kita tumbuk-tumbukan lama-lama gitu loh. Kalau kita nggak percaya lagi sama penegak hukum. Nggak, saya tanya, kita ini sudah main hakim sendiri. Kita sudah menjadi hakim jalanan terhadap sesuatu hal. Seharusnya kita ini menghormati proses hukum yang sedang berlangsung ini, percayakan kepada polisi. Anda jangan seolah-olah menjadi hakim. Nggak bisa. Kadang kita juga keliru. Tapi karena memang perbuatan-perbuatan itu sudah terlanjur, ya harus dipertanggungjawabkan. Karena memang ini sudah dalam proses penyelidikan, makanya teman-teman sekalian itu kocar-kacir nih sibuk mencari bukti. Sampai pasar pramuka, sampai harus buktikan dong. Kemarin pergi ke UGM lagi, ke Fakultas Kehutanan. Mereka ini sedang panik. Maksa-maksa humas harus memberikan akses. Kalau nggak bisa dibuktikan, orang kan mana mau nyari penyakit. Oh nyari penyakit nih. Itu bagian dari kecemasan, ekspresi kecemasan atau apa itu? Ya kayak ngapain orang nyari penyakit? Makanya jadi orang yang benar-benar aja lah. Orang kita benar aja, kadang juga kita dihantam orang. Apalagi kita nyari penyakit kita sendiri. Ada lagi kemarin katanya siapa itu, si Tipa katanya gitu. Anaknya katanya terancam. Ada lagi teman-teman itu dikirim genderuwo dan lain-lain. Apa hubungannya? Dalam kasus ini kan gitu. Saya heran. Anaknya dibully, apa urusannya? Mungkin orang tidak menyukai cara-cara mereka. Orang kesal, bisa ini simpati masyarakat kadang juga kita nggak bisa itu loh. Karena mereka bilang bawa nama rakyat, ini rakyat yang mana kan? Makanya masyarakat juga kesal. Terus karena ada masyarakat kesal, dia bilang, oh ini mungkin jangan-jangan Pak Jokowi nih katanya. Apa urusan beliau ke situ? Aduh, kurang kerjaan Pak Jokowi kalau ngurus-ngurus gituan gitu. Jadi jauh sekali gitu kan. Pak Jokowi kan sudah mengatakan ada unsur belas kasihan ya kalau saya harus melanjutkan ini, tapi tantangan itu demi tantangan datang dari mereka meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan, terus tidak ada kata damai untuk Pak Jokowi. Ini kan mereka ini sedang menggali kubur sendiri seperti kata Bang Ade ini. Makanya saya bilang saya sebenarnya kasihan juga lihat mereka ini. Karena apa? Saya melihat ini ancaman pidana di depan matamu gitu. Tapi kamu tidak menyadari itu. Halo,
Gajah di depan mata tidak kamu lihat, tapi semut di seberang sana kau lihat. Ya. Dia harus bisa melihat gajah di depan mata, dia diinjak gitu loh. Dia nggak melihat itu. Ya. Makanya saya sesalkan, kasihan ini. Harusnya mereka itu nggak usah memperlebar masalah itu, minta maaf aja. Ya. Sebelum ini berlarut. Kan Pak Jokowi juga bilang, sebenarnya saya ini kalau saya lanjutkan ini kasihan sama mereka-mereka yang dulu, tapi mau gimana lagi, ini harus diakhiri, kata Pak Jokowi kan, harus ada proses hukum terhadap hal ini. Itu sudah bijaksana loh. Seharusnya itu kode kepada beliau, udah minta maaf aja. Pak, aduh mohon maaf Pak, saya keliru. Saya kira seorang negarawan kelas Jokowi pasti akan memaafkan itu. Benar. Masa Pak Jokowi yang harus disuruh minta maaf kepada rakyat? Emang salah dia kepada rakyat apa? Iya benar, yang ubek-ubek kan mereka kan malah harus minta maaf aja Pak Jokowi katanya loh. Tapi yang sadisnya tadi yang saya garis bawahi lagi, tidak ada kata damai buat Pak Jokowi. Yang benar. Simpel saja sebenarnya. Ini orang yang mengatakan itu statusnya pelapor atau terlapor. Ya itu dia, secara hukumnya itu kan. Mana ada terlapor yang menyatakan saya tidak memaafkan kamu gitu. Loh, kok korban yang suruh tidak memaafkan dia, ini kan aneh. Justru omongan seperti inilah yang akan menjadi pertimbangan penyidik untuk menahan seseorang. Dengan ada penambahan bukti kayak gitu. Omongan kayak gitu. Oh berarti ini orang nggak menyesali perbuatannya. Di pengadilan kan ditanya, kamu menyesali perbuatan kamu nggak? Tidak, itu makin berat itu hukumannya. Iya. Kalau kita menyesali perbuatan kita, mohon maaf, hakim juga luluh hati. Iya. Oh dia menyesali perbuatannya, sudahlah. Ngerikan aja, biar jangan diulangi lagi. Sama kayak kita berantem. Bang, I'm sorry ya, saya menyesali. Tapi kalau masih nantang, ada gebukan terus kita. Nggak selesai. Lo ya, benar nggak? Ya makanya kalau saya menyesali, mohon maaf, mungkin saya hilap. Terlepaslah dia benar atau salah. Tapi permintaan maaf itu adalah seorang jiwa negarawan. Karena kan Pak Jokowi nggak ada, dia yang diserang nih. Iya. Ya kan dia tanpa ada angin, tanpa apa segala macam, tiba-tiba ada laporan di Barreskrim, dia hadir langsung kok ke Mabes Polri. Ya kan? Baru ini saya lihat sejarahnya seorang mantan presiden mendatangi kepolisian untuk diperiksa. Biasanya polisi yang datang ke sana. Menjemput gitu, tapi malah dia datang memberikan. Itu menunjukkan dia adalah seorang rakyat sejati. Masyarakat biasa yang datang kepada kepolisian sebagai warga negara yang taat hukum. Itu harus kita belajar dari situ. Gitu. Kalau kita melihat kan sebelumnya kan Pagi Sejana kan udah menghilang ya enggak ketika sidang pertama dengan alasan sakit, terus seperti yang Abang sampaikan juga ada beberapa yang tidak bisa hadir. Ini kan menyangkut pidana ini, lalu kita kembali ke Pak Bitor Suryadi ini. Ini dengan adanya berseliweran sana sini perkataan-perkataannya yang mengatakan seolah-olah kuat, meyakinkan, terus mengalihkan bukti kepada pihak ketiga dan sebagainya. Apakah bisa ada potensi pidana buat Pak Bitor ini? Nah, tadi kenapa saya bilang seperti itu? Bitor, kau politikus, hati-hati. Kau udah tua ya kan? Seharusnya kalau udah tua, lebih kita menjaga proteksi keluarga kita. Kita lebih mawas diri. Kita lebih berkaca. Ini tidak. Udah tahu ini lagi panas, datang lagi dikomporin sama dia gitu. Meleduk tuh kompor. Kan gitu. Makanya namanya kompor meleduk. Tiba-tiba ditanya, diperiksa. Lu tahu dari mana itu palsu? Katanya Pak. Katanya ini. Itu katanya informasinya. Orang seperti itu saya khawatir kalau orang kesal bisa digampar orang dia. Bahaya itu. Kan gitu. Kalau ada orang kesal. Makanya saya bilang karena pendukung Pak Jokowi ini banyak. Jangan nanti di jalan tiba-tiba orang lihat pang gitu kan, bahaya bos. Tapi jangan sampai seperti itu. Gitu. Makanya saya bilang sudahlah, insaf aja, minta maaf saja. Ya, kalau ada keliru ya kita keliru. Tapi kalau memang lu ngotot ya silakan aja dihadapi. Simpel saja. Iya, tapi kalau seandainya terus berlanjut ini apa menurut Bung Peter akan merembet banyak sampai ke PDIP nih? Nah ini kan bawa nama partai juga kan. Nah itu saya bilang tadi, katanya kan tadi bahwasanya banyak katanya dari caleg-caleg PDIP diduga menggunakan ijazah palsu. Dan dia mengakui itu. Dia harus bisa membuktikan loh. Kalau berarti kita harus periksa nih anggota DPR dari PDIP nih. Loh, caleg-calegnya semua dan anggota, benar nggak? Ini repot nih. Panjang nih kan. Nah makanya saya bilang Bu Megawati
tolong itu dipanggil Betor, ditanya tujuannya apa, apakah ingin membesarkan nama partai atau mau ingin menimbulkan polemik. Setahu saya ini adalah persoalan hukum, ya harus diselesaikan secara hukum, bukan menggunakan politikus-politikus seperti ini. Pak Jokowi juga banyak anggota politik dia, tapi kan dia tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Nggak zamannya lah seperti itu, cara-cara itu kan seperti mau menjatuhkan orang gitu kan, nggak baik seperti itu. Maka ini kalau memang ini benar, dia mewakili katanya dari politikus PDI, ini ancaman bagi negara demokrasi kita. Iya, benar. Ya kan? Karena sudah ada kepentingan terang-terangan seperti ini. Setahu saya orang politik itu halus, nggak terang-terangan. Tapi kalau seperti itu terang-terangan bos, hati-hati bos. Ini bahaya nih, ini warning juga nih bagi pemerintah. Hati-hati. Itu aja. Nah kita kembali lagi nih baju orange nih, penutup. Ini closing nih, kita closing nih baju orange nih. Kira-kira ini mungkin saya kasih nih. Ini all size ya. Kepada Mosato TV, karena tadi nggak ada yang mau terima. Oh ya ini. Terima kasih buat furniture di studio. Ya kan? Dari pengacara Mawar gitu. Kira-kira ini nih pas di siapa nih? Pak Rolika, Pak Rismon, Dr. Tifa, Pak Jila atau siapa nih pas ini? Kalau tahanan bini nggak mungkin kayak nih Pak Dr. Tifa dan Ibu Kurnia ya nih. Ada tahanan suami juga. Ada tahanan suami. Karena nggak ada tadi cewek, makanya kita tahanan bini. Tapi ini all size ya, ini all size jadi bisa pas lah untuk semua. Lumayan lah. Ini buat furniture di kantor. Kalau seandainya ke Baris Krim Polri nanti kalau bajunya kurang pas, kurang stok, kami siapkan. Oke. Ikuti kami terus di episode berikutnya. Oke. Terima kasih.